Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan, hubungan antar pecahan. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Sekarang kita mulai belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan anak-anak, yaitu hubungan antar pecahan. Yang pertama, Ustazah akan membahas tentang pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Jadi pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Ustazah contohkan bilangan 3/5. Nah, bagaimana caranya anak-anak untuk mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100 atau 1000. Nah, caranya 3/5 kita ubah menjadi berpenyebut 10, angka yang terdekat anak-anak. Caranya kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Berapa? 5 kali berapa supaya menjadi 10 anak-anak? Nah, caranya 3 dikali per 5, kita kalikan angka yang penyebut dan pembilang yang sama, yaitu angka 2. Berapa hasilnya anak-anak? Nah, caranya 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ini sudah bisa dijadikan bentuk desimal. 6/10 sama dengan bentuk desimal itu ditandai dengan angka koma. Kalau angka koma di belakang 0 itu 1, berarti per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kalau 3 angka berarti per 1000. Nah, ini sudah bisa dijadikan bentuk desimal. 6/10 artinya bentuk desimalnya adalah 0,6. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, ini kok bisa 0,6 anak-anak? Nah, caranya juga bisa dihitung dengan cara pembagian, yaitu 3 dibagi 5. Kita hitung seperti ini. Ini biasanya disebut hitung tembak. 3 dibagi 5 itu tidak bisa anak-anak. Kita tambahkan 0. Nah, hasilnya 0, nah ini sudah angka 30 bisa dibagi 5. Hasilnya berapa anak-anak? Atau 5 dikali berapa yang mendekati angka 30? Kali berapa anak-anak? Yaitu 5 dikali 6. Jadi 6 dikali 5 hasilnya 30. Kita kurangi, maka hasilnya 0 di sini. Jadi pecahan biasa 3/5 bentuk desimalnya menjadi 0,6 anak-anak. Nah, yang kedua, Ustazah lanjutkan dengan mengubah bentuk desimal. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Nah, bentuk desimal itu anak-anak ditandai dengan angka yang ada komanya. Ustazah contohkan misalkan 1,5. Caranya untuk mengubahnya sama seperti tadi, yaitu penyebut 10, 100, dan 1000. Cara yang kedua, menyederhanakan pecahan yang diperoleh pada angka tadi. Ustazah contohkan 1,5. 1,5 ini artinya bentuk pecahan biasanya adalah, ingat, di belakang koma ada 1 angka, berarti dijadikan per 10. 1,5 kita tulis 15
per 10 anak-anak. Nah, ini bentuk pecahan biasanya sudah. Nah, cara yang kedua adalah menyederhanakan nilai ini. Bagaimana caranya supaya lebih sederhana? Yaitu membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Angka berapa? Nah, caranya yaitu 15 per 10. Supaya lebih sederhana, kita bagi dengan penyebut dan pembilang yang sama, yaitu angka 5 per 5. Jadi hasilnya berapa anak-anak? 15 dibagi 5 hasilnya 3, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Bentuk desimalnya 1,5 menjadi pecahan biasa 15 per 10. Disederhanakan menjadi senilai dengan 3 per 2. Sampai di sini paham? Nah, yang ketiga, kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Kita contohkan pecahan biasanya adalah 7 per 3. Nah, bagaimana caranya untuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Pecahan campuran merupakan pecahan biasa yang disederhanakan. Jadi pecahan campuran itu adalah pecahan biasa yang disederhanakan. Yang mana pecahan biasa tidak selalu memiliki pembilang yang lebih kecil dari penyebut. Jadi pembilangnya ini tidak selalu lebih kecil dari penyebutnya. Pecahan yang memiliki pembilang lebih besar, anak-anak daripada penyebutnya, ini dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran. Contohnya 7 per 3. Ini artinya 7 dibagi 3. Berapa hasilnya anak-anak? Artinya 7 dibagi 3 hasilnya dapat 2, sisanya masih ada sisa, yaitu sisanya adalah 1. Nah, bagaimana cara bentuk campurannya? Caranya bisa juga dihitung dengan hitungan seperti ini anak-anak. 7 dibagi 3 yaitu dapat 2. Kok bisa seperti itu? 7 dibagi 3 hasilnya 2. Dikembalikan lagi anak-anak. 2 dikali 3 adalah 6. Dikurangi 7 dikurangi 6. Sisanya adalah 1. Nah, sama jawabannya seperti ini. Nah, cara penulisannya bagaimana anak? 7 per 3. Bentuk pecahan campurannya adalah 2 sisa 1 per 3. Jadi bentuk campurannya adalah seperti ini. Sampai di sini paham anak-anak? Yang keempat adalah mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Nah, caranya pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, selanjutnya pecahan tersebut diubah menjadi pecahan desimal. Jadi campurannya ini dijadi pecahan biasa dulu, kemudian dijadikan bentuk desimal. Yang kedua, memisahkan pecahan dari bilangan bulatnya, kemudian mengubah pecahan ke bentuk desimal, selanjutnya menjumlahkan bilangan bulat dengan bentuk desimal dari pecahan tersebut. Cara yang pertama adalah Bu Guru contohkan 3 per 4. Nah, ini dirubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4
3 dikali 4 ditambah 3. 3 dikali 4 ditambah 3 per 4. 3 dikali 4 ini sama dengan 12 ditambah 3. Hasilnya 15 per 4. Ini bentuk pecahan biasanya sudah. Nah, sekarang kita akan mengubahnya lagi menjadi bentuk sederhana, yaitu bentuk desimal. Caranya 15 per 4 kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kita kalikan dengan angka 10. Berapa hasilnya anak-anak? 10 dikali 15 hasilnya 150. 4 dikali 10 hasilnya 40. Nah, caranya, nah ini sudah bisa dijadikan bentuk pecahan desimal ya anak-anak. 150 per 40 bisa ditulis bentuk desimalnya adalah 3,75. Caranya bagaimana? Kita hitung lagi seperti ini. 150 kita bagi 4. Atau 40 ya anak-anak? 150 dibagi 40. Nah, ini sama-sama ada angka nolnya. Kita coret nolnya yang di sebelah kanan dan dicoret di sebelah kiri. Sehingga ini menjadi angka 15 per 4 dibagi 4. Berapa hasilnya? 4 dikali berapa yang mendekati 15? Yaitu angka 3. 3 dikali 4 menjadi 12. Dikurangi hasilnya 15 dikurangi 12. Bisa 3. Nah, 3 ini dibagi 4 tidak bisa anak-anak, kita tambah 0 atau dipinjam. Lah, di atas hasilnya kita kasih koma. Sekarang 30 dibagi 4. Berapa angka yang mendekati? Untuk mengalihkan angka 4 hasilnya menjadi 30, yaitu angka 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita kurangi lagi, 30 dikurangi 28, sisa 2. 2-nya kita tambah 0. Kita tidak usah menambah koma di atas. Kita langsung 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Atau 5 dikali 4 kita kembalikan, 5 kali 4, 20. Hasilnya jadi 0. Nah, jadi bentuk pecahan campuran 3 per 4, bentuk desimalnya adalah ini hasilnya 3,75. Sampai di sini paham anak-anak? Kalau tidak paham bisa lihat di bukunya contoh-contoh yang lain. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Yang kelima adalah pecahan biasa menjadi persen atau dengan simbol seperti ini. Sudah contohkan bentuk pecahan biasa adalah 7 per 2. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100? Nah, caranya 7 per 2 dikalikan bagaimana ini supaya menjadi penyebut 100. Nah, ini caranya dikalikan ya anak-anak. 7 per 2 ini dikalikan berapa supaya menjadi angka 100?
yaitu angka 50. Kalau di bawah dikali 50 berarti di atas dikali 50 juga. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Berapa hasilnya anak-anak? 7 dikali 50 hasilnya 350. Yang di bawah 2 dikali 50 hasilnya 100. Nah, artinya ini sudah 350 per 100. Untuk menulis persennya, kita tulis 350%. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Yang keenam adalah mengubah bentuk desimal menjadi persen. Kita contohkan bentuk desimalnya adalah 2,4. Bagaimana ini supaya menjadi bentuk persen? Kita jadikan pecahan biasa dulu. 2,4 ini artinya di belakang koma ada satu angka, masih ingat? Kalau satu angka berarti per 10. Jadi angka 2,4 ditulis 24 per 10. Supaya menjadi persen bagaimana? Kita kalikan dengan angka pembilang dan penyebut yang sama. 10 dikali berapa supaya menjadi per 100? Kita kalikan dengan angka 10. Di atas juga dikali 10 anak-anak. Nah, berapa hasilnya? 24 dikali 10. Coba dihitung berapa? Yaitu 240 anak-anak. Yang di bawah 10 dikali 10 menjadi 100. Nah, ini sudah per 100. 240 per 100. Nah, bagaimana bentuk persennya anak-anak? Kita tulis 240%. Nah, ini cara mengalikannya. Cara yang selanjutnya mengalikan dengan dalam bentuk desimal, mengalikan bentuk desimal dengan 100%. Cara yang kedua adalah mengalikan desimalnya, bentuk desimalnya dengan 100%. Ini angka desimalnya adalah 2,4 dikali 100% anak-anak. 100%. Nah, cara penulisannya yaitu 2,4 dikali 100 per 100. Sama dengan 2, artinya ini 2,4 per 1. Nah, ini kok kenapa per 1? Karena ini hasilnya tetap anak-anak. Kalikan 100 per 100 anak-anak. Hasilnya berapa? Yaitu 2,4 dikali 100. Hasilnya 240. Nah, kenapa kok di sini ditulis nolnya hanya 1? Karena di sini ada koma 1 di belakang angka. Di belakang koma ada satu angka. Jadi ini tidak usah ditulis. Jadi tulisnya 240. 1 dikali 100 tetap 100. Nah, untuk penulisan persennya sama dengan cara yang di atas, yaitu 240%. Sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut dengan mengubah bentuk persen menjadi desimal. Yang ketujuh adalah bentuk persen menjadi desimal. Kita contohkan 30%. Cara penulisannya ini adalah 30 per 100 anak-anak. Untuk penulisan angka desimalnya yaitu
0. Kalau persen di belakang koma ada 2 angka ya anak-anak. Jadi 0,30. Nah, bisa ditulis disederhanakan menjadi 0,3 karena 0 di belakang koma itu tidak usah ditulis, boleh. Nah, jadi persen ke bentuk desimal. Angka persennya adalah 30%, bentuk desimalnya 0,3 juga boleh, 0,30 juga boleh. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Kalau belum paham bisa baca bukunya di LKS-nya ya anak-anak dengan bimbingan orang tua. Kalau sudah paham, buka halaman 14. Di situ ada soal, anak-anak bisa latihan soal di situ, kerjakan di buku tulisnya. Sekarang Ustazah akhiri, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anak lebih paham dengan hitungan-hitungan. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.